ditinggal nikah. Lebih tepatnya ditinggal ditinggal tunangan. Tetapi saya yakin bahwa Romo Susilo Bambang Yudhoyono di kedalaman hatinya, selain kecewa dan merasa dikhianati, pastinya dia juga punya asas di dalam batinnya, asas nerimo ing pandum. Halo teman duduk yang budiman, pada hari ini ada suatu cerita yang kadung tersebar ke seantero jagat Indonesia. Berita tentang ditinggalkannya seseorang. Ditinggal apa ini? Ditinggal nikah. Lebih tepatnya ditinggal ditinggal tunangan, karena sifatnya baru belum sampai kepada akad yang direstui oleh negara, tapi baru ikatan dalam keluarga. Tapi ini bukan tentang percintaan, kawan-kawan. Bukan tentang asmara. Bukan tentang ikatan, mengikat dua keluarga kecil menjadi keluarga besar, tapi ini adalah tentang cerita politik, yakni tentang kisah seorang politisi Anies Baswedan dan politisi AHY Agus Harimurti Yudhoyono, di mana di antara mereka sudah terjadi semacam kesepakatan antara mereka, antara dua partai. Anies Baswedan yang dalam hal ini didukung oleh Nasdem dengan AHY yang adalah penggawa daripada Partai Demokrat. Namun secara mendadak Anies dan Partai Nasdem memutuskan untuk meminang Caimin Muhaimin Iskandar menjadi cawapres dari Partai Nasdem. Nah, disinilah terjadi sesuatu drama, episode drama perpolitikan yang seolah-olah harus dikonsumsi, harus dimengerti seluruh rakyat Indonesia. Jadi ada orang tua, ada calon besan yang menyesalkan sikap daripada besannya, sikap daripada calon mantunya yang secara mendadak memutuskan untuk menggagalkan akadnya, lalu memilih calon yang lain. Kalau dalam percintaan real, asmara, ikatan keluarga, melaju ke pernikahan, hal semacam ini saya kira sesuatu yang ya layak untuk dicurhatkan kepada banyak orang, karena ya namanya soal perasaan, soal ikatan antara satu individu dengan yang lain. Tapi ini soal politik yang jauh-jauh hari kita sudah mengerti bahwa di dalam politik ini, politik yang umumnya dikenal adalah tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Dan juga kita sudah sama-sama kenal bahwa politik adalah perang yang tidak berdarah, dan perang adalah politik yang berdarah. Maka sikap dalam berpolitik ini, kalau kita menggunakan, kalau seseorang itu menggunakan
percaya, dia akan baper seperti yang kita saksikan. Ada orang-orang yang baper di dalam berpolitik. Tapi kita tidak tahu apakah dia benar-benar baper atau gimana, ya namanya politik kan. Kita harus menerimanya sebagai suatu aksi politik. Apakah beneran baper ataukah acting, drama dan sebagainya, kita tidak mengerti. Jadi kita menyikapinya atau memandangnya sebagai suatu drama politik. Jangan sikap percaya yang kita kedepankan, tapi sikap politis. Kita memandangnya sebagai drama. Kalau kita memandangnya dengan percaya dan tidak percaya, kita bisa-bisa ikutan menjadi baper nanti. Melihat, ada yang dizalimi, ada yang menzalimi, gitu kan? Kalau kita paham bahwa di dalam politik adalah yang utama adalah kepentingan, cuman di sana ada kepentingan yang lebih besar, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan individu. Nah, semuanya itu kan perlu digapai kan, perlu didapatkan. Maka ketika ada yang kecewa itu wajar. Tetapi saya yakin bahwa Romo Susilo Bambang Yudhoyono di kedalaman hatinya, selain kecewa dan merasa dikhianati, pastinya dia juga punya asas dalam batinnya, asas nerimo ing pandum. Mungkin belum bisa sekarang, mungkin dalam beberapa hari ke depan atau 1 minggu akan terjadi kepulihan batin atau healingnya sudah bekerja dengan baik, sehingga terjadi pemurnian batin politik, sehingga bisa segera mengambil keputusan yang bijaksana, yang kesatria. Dan ini biasa terulang dalam drama-drama politik. Ya, kita juga tidak terlalu serius lah menonton drama-drama ini. Kita memandangnya sebagai drama, dan kalaupun ada edukasi ya kita ambil saripatinya, tapi kita juga memandangnya lebih kepada hiburan. Nah, politik sebagai entertainment, ya kami kan lagi galau, banyak masyarakat lagi galau. Kami menonton televisi, apa yang ditampilkan ya bisa menjadi hiburan dan bisa menjadi edukasi. Jadi kami berusaha untuk menjadi tetap happy dan tidak ikutan larut dalam drama yang ditampilkan. Gitu, Bapak. Semoga Bapak-bapak semua sehat, memiliki kecerdasan lahiriah dan batiniah, sehingga kedepannya dapat membangun kerjasama yang lebih baik demi jayanya Indonesia. Terima kasih. Salam Indonesia Jaya. Majulah politik Indonesia, majulah negara Indonesia, majulah kita bangsa Indonesia semuanya. Terima kasih. Salam damai.